Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Dengan izinnya pada pagi hari ini kita bisa bertemu lewat online. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Salam salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat, dan orang-orang istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kedudukan anak laki-laki yang sudah menikah ya, kedudukan ibu ya, bagaimana kedudukan ibu bagi seorang anak laki-laki yang sudah mempunyai istri ya. Kemudian ada pertanyaan bagaimana jika anaknya itu langsung memberikan ibunya dari sebagian gajinya itu tanpa diketahui oleh istrinya, apakah hal yang demikian itu boleh dalam Islam? Kemudian apakah berdosa enggak anak saya? Terus kemudian ibunya gimana, berdosa enggak gitu ya? Ada pertanyaan seperti ini. Jadi kita coba bahas. Jadi memang ketika seseorang itu sudah menikah, itu ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu ketika orang tuanya itu mengatakan saya nikahkan kamu kepada Fulan bin Fulan, nah itu berarti menyerahkan totalitas semua ketaatan tertinggi ya, kepatuhan tertinggi yang tadinya dari orang tua diserahkan kepada suaminya. Tapi kalau laki-laki tidak ya. Jadi ketika laki-laki itu dia menikah ya, saya terima nikahnya ya, maka dia menjadi kepala keluarga dan kepatuhan utamanya tetap kepada ibunya ya. Jadi bagi teman-teman semua yang masih memiliki kalau yang perempuan berarti masih memiliki mertua perempuan, itu bersyukurlah karena itu adalah pintu surganya kita ya. Kemudian pintu surga bagi suami ibu, dan kemudian juga menjadi pembuka pintu rezeki. Kenapa? Kalau kita tahu, maka ketaatan suami kita kepada ibunya itu adalah yang memang dianjurkan oleh Islam walaupun dia sudah menikah ya. Kan ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang lebih utama untuk saya berbuat bakti kepadanya? Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Dia berpikir, oh mungkin habis ini yang lain, enggak, tapi ternyata ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Mungkin yang enggak, ternyata ibu. Berarti kan 3 kali. Berarti ini punya kedudukan yang sangat besar. Jadi ketika seorang itu menikah ya, seorang laki-laki ya, seorang putra dan seorang ibu yang laki-laki itu berarti ketika dia menikah tetap kewajibannya kepada ibunya. Kemudian tadi masalah berdosa enggak ketika dia kan berbuat bakti ya? Tidak ya. Jadi tidak ada namanya persetujuan dari istri, itu tidak ada ya, tidak harus mendapat persetujuan untuk bisa memberikan sebagian dari rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya untuk diberikan kepada ibunya ya. Sama seorang laki-laki juga sama, ketika misalnya dia harus menikah, mungkin tidak harus persetujuan istri. Cuman masalahnya adalah bagaimana yang terjadi sebenarnya bukan masalah persetujuan ya, tapi bagaimana supaya sang istri itu memahami bahwa kepatuhan suaminya kepada ibunya itu harus sangat didukung. Jadi kita semua yang menjadi istri itu artinya sangat mendukung. Jadi kalaupun belum disampaikan, kita sampaikan, Mas, kalau Mas punya mau apa yang mau membahagiakan ibu silakan, aku nggak perlu tahu, silakan. Itu jadi kita mensupport gitu ya, mensupport bahwa ketika suami kita ingin memberikan bakti kepada ibu, itu kita luar biasa, kita bersyukur banget kalau suami kita bisa seperti itu, dan kita menjadi bagian terdepan untuk mensupport suami kita untuk bisa berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Ya, jadi kita bukan merasa ya kok kamu apa-apa ibu kamu apa, bukan begitu, tapi kita mensupport, kita bagian justru terdepan untuk memberikan kesempatan kepada suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Nanti ketika seperti itu, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu rahmatnya untuk keluarga yang seperti itu ya. Dan seorang ibu juga ketika dia menerima ya bagian itu bersyukur luar biasa. Kemudian dia bisa saja ketika misalnya sudah dibagi dari anaknya misalnya ya, biasanya kan orang tua itu sayang ya terhadap cucunya, bisa saja dari bagiannya itu kemudian dia juga bagikan tuh, memberikan hadiah buat cucunya, maka juga kembali kepada keluarga ya, bisa kepada cucu atau bagian kepada istrinya. Tapi yang terpenting adalah bahwa seorang mertua yang penting tidak di apa ya, di bentuk apa ya, artinya mentang-mentang ketika seorang itu menjadi mertua jadi dia
pokoknya kamu tuh harus nurut sama ibu ya. Jadi nah seperti itu. Nah, itu artinya dipertentangkan ya. Jadi jangan dipertentangkan antara, justru kita mengkombinasikan gitu ya. Jadi ketika kita menjadi mertua, kita berarti terus mendoakan untuk kebaikan anak kita, dan tidak terlalu jauh juga mencampuri urusan rumah tangga anak kita. Walaupun kita merasa anak itu laki-laki, itu kan dia tetap masih bagian saya, masih milik saya ya. Kalau kita mencintai anak kita, maka kita terus tentu ingin berikan kebahagiaan. Jadi ketika kita mantap tapi dari jauh ya, jadi tidak terlalu dekat ya, tidak terlalu mencampuri, sehingga apa? Sehingga tetap terjadi kebahagiaan dan tetap terjadi bakti kepada orang tuanya ya. Jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini menjadi clear bagi kita, ketika seorang anak laki-laki dia sudah menikah, maka bakti utamanya adalah kepada ibunya. Jadi walaupun kemudian dia memberikan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya kepada ibunya tanpa sepengetahuan istrinya, itu tidak apa-apa. Nah, justru istri sebelum suaminya melakukan itu sudah bilang, "Mas, kamu bisa bagian ibu, kamu kalau ada rezeki kasih ibu ya." Artinya aku sangat mendukung ya, seperti itu. Jadi istrinya nggak tahu mau menjual apa, yang penting aku dukung banget. Nah itu istri yang baiknya. Jadi nanti juga kita sebagai mertua mungkin ya, ketika anak kita berbakti kepada kita ya, kita mendoakan dan kemudian ya tidak terlalu mencampur terlalu jauh, supaya apa? Supaya tetap terjadi keharmonisan ya. Jadi ya mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.